Kalau gua pikir-pikir ada-ada aja dah. Kan King Indo mau mode bantai-bantai. Calvin Verdong dipastikan absen untuk FIFA Matchday bersama Timnas Indonesia. Pak Sumarji mengatakan bahwa Calvin Verdong tidak bisa bergabung bersama skuad Timnas Indonesia karena ada alasan keluarga. Kan banyak yang kabar beredar karena cedera kan? Bukan teman-teman. Ya mungkin ada alasan-alasan keluarga atau apalah ya. Aduh, mau gimana lagi? FIFA Matchday kali ini tanpa Bang Jai, tanpa Calvin Verdong. Dua pemain penting, dua pemain kunci untuk Timnas Indonesia. Ya kita doakanlah untuk Calvin Verdong. Semoga masalah keluarganya cepat selesai dan bisa memperkuat Timnas Indonesia di lain waktu. Tetap 2D, doa dan dukungan untuk Timnas Indonesia. Tapi siapa tahu kan tiba-tiba Verdong lawan Mozambik bisa main. Amin. Menurut tanggapan kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Kondisi timnas sedang tidak baik-baik saja. Dua punggawa absen jelang FIFA Matchday. John Hartman berpikir keras cari pengganti. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Kondisi skuad tim nasional Indonesia jelang agenda penting FIFA Matchday tengah berada dalam situasi yang tidak ideal. Di saat persiapan memasuki fase krusial, kabar kurang menyenangkan justru datang dari ruang medis tim. Dua punggawa utama dipastikan absen akibat cedera, memaksa pelatih kepala John Hartman memutar otak lebih keras dalam menyusun strategi serta mencari pengganti yang sepadan. Situasi ini tentu menjadi pukulan telak bagi timnas Indonesia yang sebelumnya tengah membangun optimisme tinggi usai serangkaian hasil positif dan komposisi skuad yang dinilai semakin kompetitif. Namun, sepak bola memang tidak pernah lepas dari dinamika tak terduga. Cedera menjadi salah satu faktor yang kerap mengubah segalanya dalam waktu singkat. Pukulan beruntun jelang laga penting. Absennya dua pemain kunci ini bukan hanya sekadar kehilangan tenaga di atas lapangan, tetapi juga berpengaruh besar terhadap stabilitas tim secara keseluruhan. Kedua pemain tersebut selama ini menjadi bagian penting dalam skema permainan yang dirancang oleh Hartman. Salah satu dari mereka dikenal sebagai sosok yang memiliki peran vital di lini belakang, menjadi tembok kokoh sekaligus pemimpin dalam mengatur ritme pertahanan. Sementara satu pemain lainnya merupakan motor serangan yang mampu membuka ruang serta menciptakan peluang berbahaya bagi lawan. Kehilangan dua pemain ini dalam waktu bersamaan jelas membuat keseimbangan tim terganggu. Terlebih lagi, FIFA Matchday bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah ajang pembuktian sekaligus tolok ukur perkembangan timnas Indonesia di mata dunia. John Hartman dalam tekanan. Pelatih John Hartman kini berada dalam tekanan besar. Ia tidak hanya dituntut untuk menjaga performa tim tetap stabil, tetapi juga harus mampu menemukan solusi cepat dalam kondisi darurat seperti ini. Dalam beberapa sesi latihan terakhir, Hartman terlihat mencoba berbagai skema alternatif. Ia mengutak-atik komposisi pemain, mencoba menempatkan beberapa nama di posisi yang berbeda, serta memberi kesempatan kepada pemain pelapis untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Ini bukan situasi yang ideal, tapi kami harus beradaptasi. Sepak bola selalu tentang bagaimana Anda merespons tantangan, ujar Hartman dalam sesi wawancara singkat. Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa sang pelatih menyadari betul beratnya situasi yang dihadapi. Namun di sisi lain, ia tetap berusaha menjaga mental para pemain agar tidak terpengaruh secara negatif. Opsi pengganti mulai dipertimbangkan. Dengan absennya dua pemain utama, Hartman kini fokus mencari sosok pengganti yang mampu mengisi kekosongan tersebut. Beberapa nama mulai mencuat sebagai kandidat kuat untuk dipanggil atau mendapatkan menit bermain lebih banyak. Di lini belakang, opsi pemain muda yang sebelumnya jarang mendapat kesempatan kini mulai dilirik. Mereka dinilai memiliki potensi besar, meski masih minim pengalaman di level internasional.
Sementara itu, di sektor penyerangan, Hartman memiliki beberapa alternatif yang cukup menarik. Kombinasi kecepatan, kreativitas, dan kemampuan finishing menjadi faktor utama dalam menentukan siapa yang akan mengisi posisi kosong tersebut. Keputusan ini tentu tidak mudah. Salah memilih pemain bisa berdampak besar terhadap performa tim secara keseluruhan. Ujian kedalaman skuad. Situasi ini sekaligus menjadi ujian nyata bagi kedalaman skuad timnas Indonesia. Selama ini, salah satu kritik yang sering muncul adalah kurangnya pemain pelapis yang memiliki kualitas setara dengan pemain utama. Kini, momen tersebut benar-benar datang. Para pemain cadangan memiliki kesempatan emas untuk membuktikan bahwa mereka layak bersaing dan mampu tampil di level tertinggi. Jika mampu memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, bukan tidak mungkin akan lahir bintang baru yang justru menjadi solusi jangka panjang bagi timnas Indonesia. Persiapan yang terganggu. Cedera dua pemain ini juga berdampak langsung terhadap program latihan tim. Beberapa skema yang sebelumnya sudah dipersiapkan harus diubah secara mendadak. Koordinasi antar lini yang sudah mulai terbentuk pun harus disusun ulang. Hal ini tentu membutuhkan waktu, sementara jadwal pertandingan semakin dekat. Tim pelatih kini bekerja ekstra untuk memastikan para pemain tetap memahami taktik yang akan diterapkan. Intensitas latihan pun ditingkatkan, terutama dalam hal komunikasi dan pemahaman posisi, harapan dari para supporter. Di tengah situasi sulit ini, dukungan dari para supporter menjadi salah satu faktor penting yang diharapkan mampu memberikan motivasi tambahan bagi para pemain. Publik sepak bola Indonesia dikenal memiliki antusiasme tinggi terhadap timnas. Dalam kondisi seperti ini, dukungan moral sangat dibutuhkan agar para pemain tetap percaya diri dan tidak kehilangan semangat juang. Media sosial pun ramai dengan berbagai pesan dukungan, menunjukkan bahwa masyarakat tetap percaya pada kemampuan timnas Indonesia untuk bangkit. Laga FIFA Matchday jadi penentu. Pertandingan FIFA Matchday yang akan datang kini menjadi ujian sesungguhnya bagi timnas Indonesia. Lawan yang dihadapi bukanlah tim sembarangan, sehingga dibutuhkan performa maksimal untuk meraih hasil positif. Absennya dua pemain utama memang menjadi kendala besar, namun bukan berarti peluang untuk menang tertutup. Dalam sepak bola, kejutan selalu mungkin terjadi. Kunci utama terletak pada bagaimana tim mampu bermain sebagai satu kesatuan, memaksimalkan potensi yang ada, serta menjaga fokus sepanjang pertandingan. Strategi baru mulai terlihat. Dalam beberapa sesi latihan terakhir, Hartman mulai menunjukkan indikasi perubahan strategi. Ia tampaknya akan mengandalkan permainan kolektif ketimbang bergantung pada individu tertentu. Pendekatan ini dinilai cukup efektif dalam situasi seperti sekarang, di mana tim tidak bisa mengandalkan pemain kunci yang biasa menjadi pembeda. Selain itu, fleksibilitas taktik juga menjadi fokus utama. Para pemain dituntut untuk mampu beradaptasi dengan berbagai situasi di lapangan. Mental jadi kunci utama. Selain aspek teknis, faktor mental juga menjadi perhatian serius. Kehilangan dua pemain penting bisa berdampak pada kepercayaan diri tim jika tidak ditangani dengan baik. Hartman bersama tim psikolog berusaha menjaga kondisi mental para pemain agar tetap stabil. Mereka diberikan motivasi serta pemahaman bahwa setiap pemain memiliki peran penting dalam tim. Mentalitas pantang menyerah menjadi nilai yang terus ditanamkan dalam setiap sesi latihan. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being